Oke, sekarang kita membahas yaitu menggunakan metode garis sidik ya. Ingat sekali lagi, metode garis sidik ini adalah lanjutan dengan metode titik pojok yang kemarin, pertemuan kelima kita bahas. Langsung saja kita selesaikan. Tentukan nilai maksimum dari fungsi objektif, yaitu fungsi f sama dengan x tambah 2y ya. Fungsi x tambah 2y. Oke. Jika diketahui sistem pertidaksamaannya, yaitu x tambah y kurang dari 4, x tambah 2y kurang dari 6 ya. X besar dari 0 dan y besar 0 ya. Maka kita selesaikan yaitu menggunakan metode titik pojok terlebih dahulu ya. Yaitu langkah pertama kita ubah dalam bentuk persamaan yang x tambah y kecil dari 4 tadi, atau x tambah y lebih kecil sama dengan 4 tadi, kita ubah ke dalam bentuk persamaan menjadi x tambah y sama dengan 4 ya. Begitu pula yang kedua, pertidaksamaan yang kedua, yaitu x tambah 2y kecil dari 6, kita ubah ke dalam bentuk persamaan menjadi x tambah 2y sama dengan 6 ya. Sekarang kita menentukan titiknya terlebih dahulu, yaitu di sini ya. Kita tentukan titik terlebih dahulu, maka awali sumbu x tersebut dari titik 0 ya. Berarti 0. Berarti setelah itu udah dapat 0, kita substitusikan ke persamaan yang x tambah y sama dengan 4 tadi. Maka apabila x-nya ini 0, maka 0 tambah y sama dengan 4, maka y-nya otomatis 4. Maka titiknya sini adalah 0,4 ya. 0,4. Terus yang kedua ya, kita putar aja. Apabila x-nya tadi 0, maka sekarang kita y-nya kita buat 0. Setelah itu apabila y-nya 0, maka x tambah 0 sama dengan 4, maka x-nya berapa? 4. Berarti titiknya yaitu 4,0. Ya kan? Oke. Terus yang persamaan kedua, x tambah 2y sama dengan 6 ya. Sama dengan tadi, yaitu x-nya kita buat 0. Substitusikan ke x tambah 2y sama dengan 6, x-nya 0, maka 0 tambah 2y sama dengan 6, 2y sama dengan 6, y sama dengan 6 bagi 2, berarti 3. Berarti 0,3. Terus berikutnya yaitu di sini ya, x tambah 2y sama dengan 6. Berapa kx-nya? Y-nya kita buat berapa? Y-nya kita buat 0 ya, 0. Berarti x tambah 2 kali 0 sama dengan 6. 2 kali 0, 0 ya, sama dengan 6. Maka x-nya 6. Maka titiknya yaitu 6,0. Kita sudah dapat 4 titik, yaitu titik pertama 0,4, titik yang kedua 4,0, titik yang ketiga 0,3, titik yang keempat 6,0. Sekarang kita aplikasikan ke dalam bentuk garis lidik. Oke, kita buat Cartesius sumbu x sumbu y di sini ya. Kita buat sampai 6 ya, sampai 6 di sini, sampai 6 ini ya, sampai 6 karena nilai maksimalnya 6 di sini ya. Yang pertama kita perhatikan titik pertama tadi yaitu 0,400, berarti 4 itu berarti ke sumbu y ya, berarti sini. Oke, kita buat tulis 4,0. Yang kedua 0,4. Yang kedua 4,0, berarti 4 sini. 4,0. Sorry, ini 0,4 ya. Ini 0,4. Oke. Setelah itu kita tarik garis lurus ya, supaya lurus. Kita pakai penggaris. Dah, satu garis. Ini kan? Terus yang kedua yaitu 0,3. 0,3 berarti sumbu y sini. Ya, ini 3. Kita buat sini yaitu 0,3. 6,0 berarti sini ya. 6,0. Kita tarik garis. Oke. Setelah bentuk seperti ini,
baru kita untuk menentukan titik selidiknya aja ya. Cara untuk menentukan selidiknya sangat mudah. Kita perhatikan ini aja ya. X tambah Y kecil dari 4, X tambah 2Y kecil dari 6. Ini 4 dan 6 ya, 4 dan 6. Maka 4 ini kita buat sembuh. Ini aja X, 6-nya Y, berarti sini. Berarti kalau kita tarik garis selidiknya seperti ini. Garis selidik itu kan harus sejajar ya dengan sumbu utama, dengan garis utama, berarti sini posisinya. Ini garis selidik buat ini ya. Bapak buat garis putus-putus ya supaya mudah untuk memahami mana sih garis selidiknya gitu ya. Oke, Bapak buat putus-putus seperti ini aja. Oke, nah ya. Terus yang kedua yaitu berapa, kan di sini kita suruh mencari nilai maksimum ya, untuk mencari maksimum. Berapa nilai maksimumnya? Kan gitu. Berapa kira-kira nilai maksimumnya? Ini dari mana? X tambah Y lebih kecil dari 4, X tambah 2Y lebih sama dengan 6. Nilai maksimumnya. Saat ini kita berapa? Berarti kalau kita anggap titik 2 dan 3 ya, berarti 2 dan 3. Berarti kalau ini 2 tambah 3 5 ya. Lebih dari 4. Berarti masih kecil ya. Kalau ini 2 tambah 2 kali 3 berarti 8. Berarti gini. Untuk menentukan nilai maksimum kita bahas yaitu X tambah 2Y yaitu sama dengan ya, kita buat sama dengan dulu aja 6. Berarti X-nya berapa? X-nya 2 ya. 2 ditambah 2 kali 3. Berarti 2 kali 3 6 tambah 2 8. Ya. Berarti nilai maksimumnya ini. Ya, nilai maksimum berarti 8. Berarti ini nilai maksimum. Ya. Berarti nilai maksimumnya yaitu 8. Maka nilai maksimum itu yaitu semakin ke kanan semakin besar sehingga diperoleh nilai maksimum. Oke, perhatikan. Jadi mana daerah penyelesaian? Daerah penyelesaian itu daerah yang di bawah garis tersebut ya. Kalau kita tarik garisnya nanti seperti itu bentuknya nanti ini. Berarti 2 berarti ya. Jadi 2 berarti sini larinya. Ya. 4 dan di sini ya 2. Ini kan putus-putusnya nih. Oke, ya. Berarti yang kita hasil penyelesaiannya ini yang di dalam ya. Ini yang di hasil ini. Ini juga ini ya. Oke. Ya. Berarti hasil inilah daerah penyelesaian dari yaitu X tambah 2Y ya sama dengan K tadi ya. Terus jika diketahui persamaannya ini X tambah Y kecil dari 4, X tambah 2Y kecil dari 6 ya. X besar dari 0, Y besar 0. Berarti nilainya yaitu 8 nilai maksimumnya. Berarti ini gambar yaitu nilai optimum fungsi objektif dengan menggunakan metode garis selidik. Oke, sekarang Bapak akan menjelaskan yaitu dengan cara metode garis selidik ya. Materi ini yaitu masih materi nilai optimum fungsi objektif dengan metode garis selidik. Pertemuan kelima kemarin kita menggunakan yaitu metode titik pojok. Sekarang kita menggunakan metode garis selidik. Contoh, tentukan nilai maksimum dari fungsi objektif f X sama dengan X tambah 3Y ya. Ini contoh soal fungsi objektif dengan menggunakan metode garis selidik ya. Ini ada 3 langkah yang perlu kita selesaikan untuk menyelesaikan garis selidik ya. Sebenarnya sebelum melaksanakan atau mencari nilai X tambah 3Y menggunakan garis selidik, maka kita harus memahami terlebih dahulu yaitu bagaimana cara mencari nilai optimum fungsi objektif dengan titik pojok ya. Titik pojok sudah kita bahas pada pertemuan kelima. Oke, langsung saja di sini langkah pertama
kita gambar garis lidik awal ya. Garis lidik awalnya mana? Ini ya, X tambah 3Y. Maka X tambah 3Y sama dengan K. Nah, K ini adalah nilai tertentu. Di sini kalau kita ambil nilai 1 ya, supaya mempermudah kita untuk menggambar garis lidik tersebut. Maka menjadi X tambah 3Y sama dengan 1. Langkah kedua yaitu gambar garis lidik awal tadi yang X tambah 3Y sama dengan 1 ya, kita gambar. Terus kita gambar juga garis yang kedua. Garis kedua yaitu A-nya 3,0 ya, berdasarkan dari gambar ini tadi. Garis ketiganya yaitu titik B-nya 8,4 ya. Nah, nanti kita uraikan dari gambar ini ya. Yang ketiga yaitu nilai fungsinya dari X tambah 3Y tadi. Maka dari titik kedua yang A 3,0 ini hasilnya 3 ya. Kita masukkan aja 3-nya, X-nya ini 3 ya. Maka 3 ditambah 3 kali 0 karena 3,0. 0 ini adalah Y. Maka 3 ditambah 3 dikali 0 sama dengan 3. Sedangkan pada titik B-nya yaitu 8,4. X-nya kita buat 8. Ditambah 3, Y-nya kita buat 4. 3 kali 4, 12. Ditambah 8 sama dengan 20. Maka titik A-nya ini nilai minimum. Sedang titik B-nya ini nilai maksimum. Sekarang kita akan bahas pada gambar penyelesaian tersebut ya. Oke, tadi kita disuruh menggambar. Kita suruh menggambar garis lidik. Maka kita gambar kartesius seperti ini. Ini sumbu Y ya, sumbu Y, sedangkan ini sumbu X ya. X tambah 3Y sama dengan K. Kalau K-nya tadi kita buat contoh 1 ya untuk mempermudah, maka artinya di sini X tambah 3Y sama dengan 1. Berarti 1 ya. 1. Maka kita tarik 1 di sini. Nah, setelah itu kita tarik garis lurus. Berarti ini adalah garis awal ya, atau garis lidik 1 yang ini. X tambah 3Y sama dengan 1 ya. Terus yang kedua ya, garis lidik yang kedua yaitu 3,0 ya. 3 itu X berarti ya. Kalau 3-nya mata sini letaknya. Ini 3,0 ya. Kita tarik garis juga seperti garis awal tadi. Ini garis lidik yang kedua ya. Sedangkan garis lidik yang ketiga yaitu titik B 8,4. 8 itu X, 4 itu Y. Maka ke kanan 8, ini 1 2 3 4 5 ya, 5 6 7 8 berarti di sini ya. 4 berarti Y, berarti 1 2 3 4 berarti di sini letaknya. Setelah itu kita tarik garis juga lurus ya, tarik garis tersebut. Oke, selanjutnya dari titik A, B, C dan D ini kita gabungkan ya. Kita tarik garis, berbentuklah seperti ini ya. Jadi dari gambar ini, dari gambar ya garis lidik ini baru kita jawab gitu ya. Seperti itu. Ingat sekali lagi, untuk menentukan garis awal yang X tambah 3 ya sama dengan 1, garis yang kedua A 3,0, garis yang ketiga B 8,4. Gunakan langkah yaitu menggunakan metode titik pojok ya. Titik pojok pertemuan kelima ini sudah kita bahas, pertemuan kelima. Untuk mendapat titik 3,0 itu di sini letaknya 2,0, 4,6 dan 8,4 ya. Untuk menentukan titik ini kita ingat yaitu menggunakan metode titik pojok pada pertemuan kelima ya. Perhatikan baik-baik Ananda. Bapak ulangi lagi ya. Di sini kita disuruh menyelesaikan soal yaitu tentukan nilai maksimum ya dari fungsi objektif fungsi f sama dengan X tambah 3Y ya. Dari gambar ini ya, gambar ini kita jawab nanti. Kita disuruh menggambar garis lidik tersebut ya. X tambah 3Y sama dengan K. K ini adalah nilai tertentu ya. K ini adalah nilai tertentu. Kita ambil K-nya 1 untuk mempermudah kita. Maka X tambah 3Y sama dengan 1. Yang kedua, gambar garis lidik awal tadi sudah kita gambar ini.
Terus kita gambar garis yang kedua ya. Garis lidik yang kedua yaitu di titik A 3,0, garis lidik ketiga di titik B yaitu 8,4 ya. Nah, ini udah kita tentukan nanti ini. Nah, ini garis lidik 1, garis lidik kedua, garis ketiga gitu ya. Jadi yang ketiga kita tentukan nilai fungsinya, fungsi objektif dari X tambah 3Y ya. Di titik A tadi 3,0 ya. Nih 3,0. Maka 3 ditambah 3 kali 0 sama dengan 3. Maka ini minimum ya, ini nilai minimum. Titik B-nya 8,4, 8 ditambah 3 kali 4, 3 kali 4 12 ya, 3 kali 4 12. Nah, maka sama dengan 20. Maka ini disebut dengan nilai maksimum. Dari 3 langkah ini baru kita uraikan dalam bentuk gambar tersebut. Berarti ini gambar yaitu garis lidik dari ya. Garis lidik dari X tambah 3Y sama dengan K ya. Seperti itu.